kesempatan lagi di makeup untuk kontennya Kak Indah. Suatu kehormatan loh bagi saya. Bikin video kayak Maria ya kemarin ya. Halo? Maaf ya, ini ribut. Tapi itu keren banget sih Kak Indah. Keren ya? Kayak glowing gimana ya gitu mukanya Kita dia. bikin glowing gitu. Ya terus udah gitu dia gayanya bisa gitu ya. Iya. Ya lo latihan lah Yun. Gua kagak bisa begitu. Waktu zaman merit aja harus diarahin berkali-kali. Jadi guys, Desti ini udah nikah. Ya, alhamdulillah sudah tak gadis loh, sudah tak gadis lagi, dan udah hampir 1 bulan dengan penampilan yang baru ya Kak Indah ya. Alhamdulillah. Doakan istiqomah ya teman-teman. Ceritain dong guys, kenapa sih Desti memutuskan untuk berhijab gitu? Kenapa ya, sebenarnya nggak ada paksaan dari siapapun. Ini pure dari keinginan diri sendiri. Udah lama sebenarnya pengen berhijab, tapi selalu ada gejolak batin ya gitu ceritanya. Jadi kayak ada gejolak batin kalau misalnya berhijab gini. Nah kan yang namanya berhijab itu kayak itu hubungan kita ya sama yang punya kehidupan gitu kan. Tapi kayak dulu tuh kayak masih mikirin orang lain gitu. Kalau misalnya gue berhijab gimana ya orang lain ngelihatnya ya, oke nggak ya, yang masih yang kayak gitu. Terus jadi kayak masih nganggep masih mikirin penilaian orang ke kita, terus takut ini itu dan segala macam dengan profesi yang sekarang kayak gitu ya, masih adalah ketakutan dulu kayak gitu. Cuman kan makin kesini alhamdulillah sih makin yakin. Dulu tuh pengen banget berhijab itu setelah almarhum bapak itu udah nggak ada. Itu udah kayak pengen banget gitu, apalagi sih yang bisa gue lakukan selain gue berdoa untuk keselamatan bokap gue di akhirat. Selain itu apa, mungkin dengan cara gue menutup aurat mungkin bisa ya, seperti itu bisa meringankan lah sedikitnya jalan bokap di akhirat gitu kan. Tapi ya masih egoisnya masih tinggi banget dah dulu gitu. Terus ditambah lagi dengan profesi yang kayak gini. Tapi alhamdulillah ya, sebelum nikah udah ada rencana untuk setelah nikah nih pengen berhijab kayak gitu. Ditambah lagi juga support sangat luar biasa sih dari suami dan juga keluarga gitu. Meskipun nggak ada ayo dong berhijab, ayo dong pakai, yang lain aja keluarga kakak-kakak aja udah pada berhijab, mama udah berhijab, ibu udah berhijab, ibu mertua udah berhijab, semua udah berhijab gitu. Nggak ada tekanan sama sekali sebenarnya. Dan suami itu dari awal juga udah bilang jangan sampai kamu itu berhijab karena orang lain, bahkan karena aku sebagai suami kamu, dia bilang kayak gitu. Jadi yakinin diri dulu aja, kalau memang sudah mantap ya udah bismillah kayak gitu, semoga istiqomah. Tapi jangan pernah sampai kalau kamu berhijab itu karena orang lain, tapi karena Allah kayak gitu katanya. Jadi saat itu pun jalan 3 bulan 4 bulan pernikahan tuh masih yang masih galau-galau gitu deh pokoknya. Tapi waktu itu di hari Jumat itu hari terakhir Desti siaran nggak pakai hijab. Udah banyak sharing deh sama teman-teman yang presenter yang juga berhijab kayak gitu kan, dapat insight baru dan segala macam. Semakin hari semakin yakin karena semakin hari diajakin untuk introspeksi diri, mengarah ke hal-hal positif sama suami kayak gitu. Jadi meskipun memang nggak secara langsung dia nyuruh aku berhijab, tapi setidaknya setiap hari itu dia yang kayak selalu kayak misalnya ya contohnya ya ngeliatin Instagram nih. Nah kan karena aku tuh suka ngelihat baju-baju lucu gitu kan, nah itu masuk juga di explore gitu, baju-baju lucu terus baju-baju hijab gitu. Nah dia ngelihat kan terus terus kayak lucu gitu kan, suka belanja baju juga. Nah dia tiba-tiba komen, kayaknya kok
bagus ya baju ini buat kamu ya dek, kayak gitu. Nah itu komennya di salah satu akun Instagram yang isinya hijab semua, terus baju-baju muslim semua kayak gitu. Dengan kata-kata seperti itu loh, maksudnya bukan yang kayak langsung nunjukin kalau kamu harus berhijab deh kayak gitu, kamu harus tutup aurat ketika kamu sudah menikah dan segala macam kayak gitu. Tapi dengan cara-cara seperti itu, ketika ngajakin pergi ke mall gitu, kamu nggak mau beli baju ini aja, ini bajunya panjang, nambahin koleksi baju panjang kamu loh kayak gitu loh. Jadi secara halus gitu, cara mengajaknya tuh halus gitu. Ayo aku beliin yuk baju panjang kan lumayan, nambahin koleksi baju kamu kayak gitu. Bukan yang langsung mengarah ke pakai buang semua baju pendek kamu kayak gitu, terus ganti sama semua baju panjang biar besok kalau berhijab udah siap gitu. Enggak gitu. Tapi dengan cara seperti itu, dan ya supportnya dia sangat luar biasa, keluargaku juga luar biasa supportnya, mulai dari keluarga suami sama keluargaku di Jogja, banyaklah sharing gitu, kalau misalnya aku berhijab gimana dan segala macam kayak gitu. Ya semua sih mendukung aku kalau misalnya memang aku punya keputusan untuk berhijab kayak gitu. Nah di hari Jumat itu, di hari terakhir aku siaran nggak berhijab itu, udah aku punya tekad nih, aku minggu depan insya Allah akan siaran pakai hijab kayak gitu. Tapi tentunya itu bukan hal yang mudah, karena kalau kita sudah punya branding tidak berhijab nih di layar gitu, tentu kan kita harus ada koordinasi tuh sama semua manajer, presenter kayak gitu kan, mengenai look di layar itu nanti kayak gimana. Jadi sebelum memutuskan untuk hari minggu depannya itu berhijab, aku konsultasi dulu tuh sama manajer presenter, karena itu berpengaruh juga sama wardrobe yang akan disediakan gitu. Nah kalau misalnya dari awal belum bilang nih, tiba-tiba ujuk-ujuk minggu depan aku berhijab gitulah, mereka kan pasti akan menyiapkan wardrobe-nya yang seperti biasanya, yang pakai dress, yang pakai tupis tapi bajunya pendek kayak gitu. Nah akhirnya di hari Jumat itu langsung memberanikan diri, dan insya Allah itu bener-bener habis sholat maghrib Kak Indah. Jadi bener-bener saat itu dia lihat bismillah gitu, dan sehabis sholat maghrib langsung pakai hijab, karena emang udah bawa tuh hijab di tas gitu. Jadi udah bawa hijab di tas buat dipakai. Nah Itu pulang liputan. Jadi bener-bener sebenarnya kalau di luar itu tuh aku udah mulai belajar pelan-pelan pakai hijab kan Kak Indah. Jadi udah sering kalau ada acara-acara pakai hijab, bukan karena ada acara-acara besar doang gitu. Kalau cuman kayak berkunjung ke tempat mertua juga udah pakai hijab. Terus kayak pergi ke mall gitu, kayak atau belanja sayuran di supermarket, atau pergi ke Indomaret aja udah berusaha untuk pakai hijab gitu. Tapi kok siaran nggak pakai gitu, itu jadi kayak tekanan batin juga buat aku gitu. Kok aku setengah-setengah sih kayak gitu. Nah aku nggak mau yang setengah-setengah guys. Akhirnya terus memutuskan untuk berhijab gitu. Nah terus gimana tanggapan manajer presenter waktu Desti berani ngomong gitu loh, maksudnya mengajukan berhijab gitu? Konsekuensinya misalnya Desti belum bisa siaran kalau misalnya apa atau gimana gitu, gimana sih tanggapannya? Alhamdulillah tuh kalau di TV One ya alhamdulillah, aku kerjanya di salah satu TV swasta yang tidak terlalu strict masalah look kayak gitu. Jadi apalagi look yang tidak berhijab dan berhijab gitu. Jadi kalau di sini itu jatuhnya lebih fair sih. Mungkin sebagian orang menganggap kalau kerja sebagai presenter TV, news, berita gitu, peluangnya sangat-sangat kecil ketika kita berhijab gitu. Tapi nyatanya di sini sangat direspon baik gitu ketika aku ngomong kalau misalnya aku akan mengubah penampilan nih, aku akan berhijab nih minggu depan kayak gitu. Saat itu responnya manajer aku udah nggak kaget, karena sebelum aku menikah itu aku udah kasih bridging dulu nih sama manajer, udah kasih bridging dulu sama manajer aku bahwa Kang, saya mau menikah nanti suatu saat jika ada keinginan dan
istilahnya udah yakin nih Kang untuk mengubah penampilan berhijab gitu, apa yang akan terjadi ya, udah kayak nanya gitu sebenarnya, udah sharing. Nah kemudian dijawablah sama manajer gue kalau oh kita di sini fair kok, nanti kita lihat dulu kalau misalnya memang looknya oke ketika berhijab ya udah nanti akan dilanjutkan, dan itu juga tergantung kok kalau misalnya memang Desti bagus, memang Desti bisa pertahankan performa, ya gue akan pertahankan Desti bilang gitu. Jadi tetap dia punya penilaian sendiri sama presenter. Kalau memang dirasa presenter ini masih cocok untuk siaran berhijab ya lanjutkan, kenapa enggak kayak gitu. Jadi udah dapat lampu hijau sih dari awal sebenarnya untuk siaran berhijab. Nah baru nih hampir sebulan, baru jalan sebulan ini pakai hijab. Ya doain aja teman-teman semoga ini adalah pilihan terbaik dan istiqomah gitu. Jadi responnya juga dari program maker juga sangat-sangat positif. Mereka melihat penampilan baru ini nggak ada sama sekali yang menyudutkan atau ada diskriminasi. Mungkin sebagian juga ada yang menganggap kalau misalnya berhijab itu pasti nggak boleh siaran deh, pasti akan dibedakan deh sama teman-teman. Tapi pernah nggak kepikiran begitu, Des? Itu awal-awal banget gitu. Bahkan sebenarnya Kak Indah ya, kalau misal skenario terburuknya adalah Desti harus turun layar, Desti udah siap gitu. Jadi dari awal itu sebelum Desti memutuskan berhijab kan Desti udah kasih intro nih sama manajer ya kan. Dari awal juga udah bilang kayak gitu, kalau misalnya nanti keputusan akhirnya adalah Desti tidak diperbolehkan untuk siaran lagi, itu nggak apa-apa. Desti udah siap kok kayak gitu. Soalnya ini kan pilihan ya gitu. Jadi pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Kalau memang konsekuensinya itu harus turun layar atau tidak bisa tidak bisa iya. Kenapa Mas Rivi? Nggak tahu tuh. Tumben. Terus setelah Desti berhijab gini yang dirasain apa, Des? Apa ya, sebenarnya karena emang udah mulai latihan berhijab lah intinya kayak gitu dari beberapa waktu terakhir. Kalau secara dampak fisik yang aku rasakan berhijab, mungkin ada yang bilang kalau berhijab itu panas gitu kan, panas terus gerah deh, apalagi kerjanya di lapangan kayak gitu. Tadi sempat worry, bahkan sebelum berhijab itu sempat worry kayak gitu, aduh kerjaan gue di lapangan mulu, keringetan mulu, bau apek kayak gitu, dari pasti rambut lepek kayak gitulah, tadi masih mikir begitu. Tapi alhamdulillah setelah dijalani kok ya nyaman-nyaman aja gitu Kak Indah gitu. Jadi nggak ada ngerasa kayak sumpek. Bahkan di dalam kondisi live report yang panas banget itu ya biasa aja kayak panas ketika nggak pakai hijab gitu. Nggak ada panas yang berlebih yang kayak gara-gara berhijab jadi kayak lebih sumuk, lebih panas gitu, nggak ada gitu. Terus dampak lainnya sih aku ngerasa kayak harusnya makin kesini kan kita makin terus memperbaiki diri ya. Nah ketika kita berhijab itu motivasinya jauh lebih besar gitu untuk memperbaiki diri gitu, karena mau nggak mau dengan tampilan seperti ini gue juga harus memperbaiki akhlak gue gitu kan. Jadi gue yang tadinya mungkin orangnya suka marah-marah ya kayak gitu kan, nggak bisa ngeredam emosi, tapi sekarang agak emosian ya saya sebenarnya. Cuman ya sekarang agak dikit bisa ngontrol, dan beberapa kali orang yang emang udah kenal sama gue banget nih Kak Indah ya, yang kayak temen-temen seangkatan gue gitu, yang masuk di TV One. Gue kan awal belum pakai jilbab, terus habis itu ini baru tahun keempat di TV One gue akhirnya memutuskan untuk pakai hijab gitu. Mereka bilang kalau lama gue udah pakai hijab gue jauh lebih kalem ya. Gue nggak ngerti ya kalau emang ternyata
jadi lebih kalem, tapi menurut gue sebenarnya gue biasa aja gitu. Menjalani kehidupan sehari-hari, nggak ada yang fake, nggak ada yang gue berusaha untuk alim-alim atau gimana gitu Kak Indah. Jadi gue biasa aja, gue masih menjadi Desti yang nyablak, Desti yang kayak ngomong apa adanya gitu. Tapi ketika dengan tampilan baru ini, orang pada bilang kok lo lebih kalem ya sekarang ya kalau berhijab ya gitu. Ngaruh ya dia ternyata ya gitu, daripada sebelumnya lo urakan gini-gini segala macam. Ya Allah, alhamdulillah deh orang lain maksudnya banyak kasih masukan positif gitu buat gue. Cuman ya itu harus apa, bener-bener deh introspeksi diri terus gitu, memperbaiki diri. Dengan kondisi yang seperti ini kan harusnya makin termotivasi untuk mendekatkan diri sama yang punya kuasa ya, kayak gitu. Nah ini biasanya look aku kalau misalnya mau siaran, nanti mau siaran kabar dunia, dan ini dikasih